Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagustiawan, NIM 51817111023. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi krisis. Krisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kapien, yang memiliki arti keputusan. Sedangkan dari bahasa Cina sendiri, krisis memiliki dua arti, yaitu peluang dan bahaya. Krisis public relation merupakan sebuah peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas suatu perusahaan. Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi yang tidak terduga. Jadi krisis itu tidak bisa di-planning. Jadi munculnya krisis itu mengancam. Krisis terjadi secara alamiah, tidak terprediksi, dan tidak merupakan selalu membawa pengaruh negatif. Krisis juga dapat membawa pengaruh positif. Krisis sendiri itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Hal ini kita akan membahas 12 macam faktor yang menyebabkan krisis. Yang pertama, krisis karena bencana alam. Krisis disebabkan ketika ada tsunami, banjir, gempa bumi, kayak gitu. Yang kedua, krisis karena kecelakaan industri. Jadi maksudnya di sini kecelakaan industri itu ketika suatu perusahaan sedang mengembangkan sesuatu, nah pasti ada kesalahan kan. Nah, di situ terkadang dapat menyebabkan suatu krisis. Semisal krisis karena lumpur lapindo, itu kan disebabkan karena perusahaan. Selanjutnya ada krisis karena produk yang kurang sempurna. Jadi ketika suatu perusahaan membuat sebuah produk, itu kan terkadang ada kegagalan. Nah, di situ kegagalannya dapat menyebabkan suatu krisis. Selanjutnya krisis karena persepsi publik. Jadi ketika suatu perusahaan membuat sesuatu atau memiliki kebijakan sesuatu, jadi di situ bertentangan dengan publik. Nah, di sini menyebabkan krisis juga. Selanjutnya krisis karena hubungan kerja yang buruk. Jadi tuh antara pekerja dan perusahaan itu kayak nggak sinkron gitu kan. Semisal mogok kerja, nah itu menyebabkan krisis juga. Selanjutnya krisis karena kesalahan strategi bisnis. Di sini tuh strategi bisnis kan tidak bisa diprediksi kan, jadi keliru, kegagalan, semisal kayak krisis global kayak gitu. Selanjutnya krisis karena terkait masalah kriminal, semisal ada teroris, terus pembajakan, pencurian, dan pemalsuan. Krisis karena pergantian manajemen. Nah, setiap perusahaan kan pasti ada struktur organisasinya. Ketika ada perpindahan struktur organisasi itu kan pergantian CEO, pergantian apa. Nah, di situ terkadang juga terjadi ketidakselarasan yang menyebabkan krisis. Selanjutnya ada krisis karena persaingan bisnis, yaitu memonopoli pasar dan mengontrol pasar dan menyerang pesaing, kayak seperti itu. Selanjutnya ada krisis keuangan. Nah, di sini tuh masalah cash flow. Jadi kayak likuidasi jangka pendek dan kemungkinan pilot yang di masa mendatang itu tidak terencana dengan baik. Selanjutnya itu ada krisis public relation. Di sini tuh krisis komunikasi. Di mana pemberitaan negatif yang berimbas kepada perusahaan. Jadi opini publik itu mempengaruhi terhadap satu perusahaan. Terakhir itu ada krisis strategi. Di sini itu dijelaskan karena perubahan dalam lingkungan bisnis yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terganggu. Jadi kayak berubah gitu kan lingkup bisnisnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairun Nazir Isnan, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 51817111014. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap-tahap krisis pada suatu perusahaan. Seperti aktivitas bisnis lainnya, krisis memiliki siklus kehidupan, lamanya waktu untuk masing-masing terhadap gantungan dan beberapa efisien manajemen yang menghadapi krisis tersebut. Krisis dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama preskis atau sebuah krisis, tahap kedua tahap warning atau peringatan, 3 tahap ekto atau angkut, 4 tahap clean up atau pembersihan, 5 tahap post krisis. Krisis tidak bergerak secara spontan. Ia selalu diawali dengan gejala yang kadang tidak terlihat atau terdeteksi oleh perusahaan-perusahaan sehingga kurangnya
tepat jika ada statement dari perusahaan atau organisasi yang mengatakan bahwa krisis perusahaan mereka dapat tiba-tiba. Mengapa? Karena krisis bergerak dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Ketika tidak ada antisipasi pada tahap awal, ia akan mungkin memperluas dan merugikan organisasi publiknya. Dalam buku Krisis Public Relation 2009 ada 5 tahap dalam siklus hidup krisis yang harus dikenal dan dipahami adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama krisis pre-krisis atau sebelum krisis. Tahap ini adalah kondisi sesudah krisis muncul. Benih krisis sudah ada sehingga jika muncul akan menjadi suatu kesalahan yang kecil atau kecil pada krisis tersebut. Yang kedua ada tahap warning atau peringatan. Tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting dan dalam diatur hidup krisis. Krisis dapat dengan mudah muncul pada tahap ini karena ketakutan menghadapi badai atau masalah dan menganggapnya tidak ada. Oke, nomor 3, tahap acute atau anggut. Pada tahap ini krisis mulai berbentuk media publik atau mengetahui ada masalahnya. Saat inilah berguna dokumen dan modul untuk menghadapi krisis harus dikeluarkan dan digunakan. 4, tahap clean up atau tahap pembersihan. Saat masalah melewati tahap warning tanpa diselesaikan, maka kerusakan perusahaan akan mulai timbul. Setidaknya menyematkan apa saja yang tersisa, baik sisa produk atau jika dapat diaplikasikan, reputasi, citra perusahaan, kinerja, dan lini produksi. Nomor 5, tahap post-krisis atau sesudah krisis. Inilah tahap yang telah disebutkannya, yakni perusahaan seharusnya memberaksi suatu krisis untuk muncul terhadap warning. Jika sejak awal tidak dihentikan, krisis akan terjadi. Untuk ciri-ciri perusahaan yang sedang dilanda krisis: 1. Keadaan fisik tidak terurus, lampu redup, toilet kotor, mobil tua, seragam petugas lama tidak diganti, pabrik bekerja di bawah titik optimal, dan lain-lain. 2. SDM malas, dapat datang dan pulang seenaknya, pemimpin jarang hadir, banyaknya terlihat dan tidak bekerja dan berkongkong-kongkong. 4. Produk andalan hampir tidak ada, hanya menyelesaikan yang sudah ada. 4. Konflik hampir setiap hari terdengar. Oke, itu presentasi dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Rizky Agung Fitriadi NIM 008 dalam strategi PR menghadapi krisis. Sebuah perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis, dalam menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok oleh krisis tersebut. Perusahaan juga harus mengetahui skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai contingency plan. Contingency plan itu adalah rencana berkelanjutan untuk menghadapi krisis yang akan datang. Kemudian dalam respon krisis, saya merangkum ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh public relation, yaitu nomor 1 adalah perencanaan prakrisis. Nah, prakrisis ini adalah situasi tenang di mana keadaan belum muncul tanda-tanda terjadinya krisis. Nah, tapi di dalam prakrisis ini juga peringatan atau krisis mulai akan terjadi. Nah, krisis ini dirinci ada 3 tahapan, ya ada beberapa tahapan, yaitu peringatan, kemudian krisis yang akut, kronik, dan pengakhiran. Yang nomor 2 adalah upaya penanggulangan krisis. Nah, dalam penanggulangan ini ada 3 poin, yaitu peramalan krisis atau forecasting, yaitu mengidentifikasi, pencegahan krisis, prevention, ini untuk mencegah terjadinya krisis. Dan yang poin terakhir adalah intervensi krisis atau aksi, atau ini adalah
untuk bertujuan mengakhiri krisis. Yang nomor 3 adalah penyelesaian krisis. Nah, dalam penyelesaian krisis ini ada instruction information. Instruction information itu adalah informasi yang berisi petunjuk untuk publik supaya seperti apa yang harus dilakukan publik, supaya publik itu harus melakukan apa gitu. Kemudian adalah adjusting information. Adjusting information itu adalah kejelasan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Yang terakhir, internalizing information, yaitu melakukan proses press conference untuk menyampaikan informasi yang akhirnya adalah menciptakan penilaian publik terhadap organisasi tersebut. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 pertemuan 14 menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.